warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari PIE semester 1. Di sini kami akan memperlihatkan dan memaparkan salah satu bukti sejarah yang ada di Indonesia, yaitu Keraton Kanoman yang ada di Cirebon. Yuk kita simak bersama-sama videonya. Keraton Kanoman. Keraton Kanoman adalah salah satu dari dua bangunan Kesultanan Cirebon. Setelah berdiri Keraton Kanoman pada tahun 1678 Masehi, Kesultanan Cirebon terdiri dari Keraton Kasepuhan dan Keraton Kanoman. Kebesaran Islam di Jawa bagian barat tidak lepas dari Cirebon. Sunan Gunung Jati adalah orang yang bertanggung jawab menyebarkan agama Islam di Jawa Barat. Sehingga berbicara tentang Cirebon tidak akan lepas dari sosok Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Keraton Kanoman didirikan oleh Pangeran Muhammad Batirin atau Pangeran Kertawijaya yang bergelar Sultan Anom I pada sekitar tahun 1678 Masehi. Keraton Kanoman masih taat memegang adat istiadat dan pepekam. Di antaranya melaksanakan tradisi Grebek Syawal seminggu setelah Idul Fitri dan berziarah ke makam leluhur Sunan Gunung Jati di Desa Astana, Cirebon Utara. Peninggalan-peninggalan bersejarah di Keraton Kanoman erat kaitannya dengan syiar agama Islam yang giat dilakukan Sunan Gunung Jati, yang juga dikenal dengan Syarif Hidayatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Rizal dan saya Rihatul Eskolifah. Di sini kami sebagai perwakilan kelas PAIE semester 1 akan mewawancarai salah satu juru bicara dari Keraton Kanoman yang bernama Kak Farid. Ini Kak mau nanya tentang sejarah Cirebon. Untuk pertanyaan pertama, apakah ada lembaga yang menaungi silsilah Sunan Gunung Jati sampai ke Sultan sekarang? Di Keraton Kanoman sampai sekarang masih melestarikan dan menjaga silsilah turunan Sunan Gunung Jati, terutama jalur Sultan Kanoman. Karena di kita silsilah ini dijaga dan dipelihara gitu, sehingga yang bukan jalurnya, yang bukan pak-paknya, insya Allah kita sebisa mungkin untuk mencegah agar yang membuat silsilah itu memang betul-betul masih keluarga gitu. Nah, sehingga sampai sekarang Keraton Kanoman punya lembaga tersendiri terkait dengan silsilah. Untuk pertanyaan kedua, apakah semua sultan di sini adalah keturunan dari Sunan Gunung Jati? Oh iya, itu pasti. Semua Pasti. silsilah sultan itu pasti keturunan Pasti nyambung. Sunan Gunung Jati dari istri permaisuri. Istri permaisuri itu ratu gitu, yang masih keturunan Sunan Gunung Jati. Berarti belum ada sultan yang nggak keturunan langsung gitu? Belum. Terus bagaimana sih pendapatnya Kak Farihin tentang perkembangan Cirebon yang sekarang dan cara bagaimana agar anak-anak zaman sekarang itu tidak melupakan sejarah, khususnya itu kita sebagai mahasiswa IAIN dalam daerah Cirebon sini. Ya kalau sekarang kan keraton yang ada di Cirebon itu kan pada perkembangannya tidak lagi menjadi pusat pemerintahan. Kalau dulu sebelum Sultan diberhentikan oleh Raffles, diberhentikan oleh Dendles, itu kan fungsi keraton selain sebagai pusat keagamaan, pusat pendidikan, pusat ekonomi karena ada pasar, yang paling utama kan juga pusat pemerintahan, kantor pemerintahan ya keraton. Jadi keraton itu kantor pemerintahan. Nah, pada perkembangannya sekarang keraton sudah tidak lagi berfungsi sebagai kantor pemerintahan, tapi hanya sebatas
fungsi kebudayaan, tempat melestarikan, menjaga yang muri-muri terkait dengan kebudayaan. Nah, kebudayaan ini yang di dalamnya mencakup tentang tradisi, adat istiadat, kesenian. Nah, itu merupakan bagian yang dinaungi oleh keraton. Terutama ruhnya adalah tradisi yang setiap tahun dilakukan. Itu ada yang sifatnya bulanan, ada yang sifatnya mingguan. Itu dari misalnya setiap Babat Cirebonnya setahun sekali, setiap bulan Muharram tanggal 1. Panjang Jimat Muludan, Ngalus, kemudian Tambal Bakaseman Ulam, Bakaseman Pentil gitu kan. Itu kan tradisi setiap tahun di bulan Safar dan bulan Rabiul Awal atau bulan Mulud itu dilakukan. Kemudian tradisi dalam peringatan hari besar Islam misalnya Isra Mi'raj kita lakukan, Nuzul Quran kita lakukan, Nisfu Sa'ban dilakukan, Idul Fitri, Grebek Syawal dilakukan, Grebek Agung, Idul Adha dilakukan. Nah, itu rutin dilakukan di keraton. Jadi secara silsilah masih nyambung dengan Sunan Gunung Jati sampai sekarang. Secara tradisi juga masih dilestarikan dari sejak zaman Sunan Gunung Jati sampai sekarang. Dari secara struktur pemerintahan juga masih ada, tapi tidak lagi berfungsi sebagai pemerintahan, hanya sebagai simbol bahwa raja adalah pemimpin adat, pemimpin budaya atau pemangku adat. Nah, itu masih ada strukturnya, masih ada silsilahnya, dan masih terjaga tradisi dan kebudayaan. Itulah perkembangan keraton Cirebon hari ini. Dan cara kita untuk menjaga sejarah atau mentradisikan supaya orang tidak lupa dengan sejarah dengan cara kita sendiri harus belajar dulu tentang sejarah, memahami perbedaan-perbedaan tafsir dan informasi dalam sejarah, kemudian menyampaikannya dengan bahasa yang mudah dipahami oleh semua kalangan dan memberikan nilai bahwa belajar sejarah itu menyenangkan. Belajar sejarah itu bukan sekedar kita mencari tahu peristiwa masa lalu, tapi lebih dari itu kita mencari jati diri. Kita mencari asal-usul leluhur kita, asal-usul tanah kelahiran kita, dan yang lebih penting lagi adalah mencintai tanah dan bangsa kita, mencintai negara kita. Itu kenapa kita harus penting belajar sejarah dan memberikan ilmu-ilmu ini, pemahaman-pemahaman ini kepada generasi muda, supaya generasi muda ini tidak hilang dari sejarah leluhurnya. Karena sesuai dengan pesan Soekarno, jas merah, jangan pernah sekali-kali meninggalkan sejarah. Kalau kita meninggalkan, kita akan digilas oleh masa depan. Baik, terima kasih ya sudah menjawab pertanyaan. Nah, teman-teman, sudah paham kan sedikit informasi akan Keraton Kanoman yang ada di Cirebon? Terima kasih sudah menyimaknya. Sekian, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.